Halo guys, sudah siap belajar sejarah belum? Seperti kata Bung Karno ya guys, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Jadi ya guys, channel ini berisi tentang sejarah nasional Indonesia sejak abad ke-5 Masehi hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Channel ini juga ya guys membahas tentang biografi tokoh berpengaruh di Indonesia serta sejarah dunia. Jadi, jika video ini akan bermanfaat pada pengetahuan kalian ya guys, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Karena itu gratis ya guys. Jadi guys, mari kita kemon. Halo guys, jadi seperti biasa, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkaji atau membahas sejarah nasional Indonesia kita. Jadi seperti yang kita ketahui sama-sama, bahwa dalam sejarah nasional Indonesia telah banyak pendatang-pendatang asing yang tiba di Nusantara yang kita kenal sebagai Indonesia sekarang ini. Seperti pada 1511, ada Portugis yang tiba di Malaka, kemudian pada 1596, ada Belanda yang tiba di Banten, kemudian pada 1942 ada Jepang yang tiba di Tarakan di Pulau Kalimantan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas bagaimana Portugis, bagaimana Belanda, atau bagaimana Jepang di Nusantara. Tapi apakah teman-teman pernah mendengar bahwa bangsa Spanyol ternyata pernah menginjakkan kakinya di Nusantara? Jadi melalui video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi atau mengkaji mengenai keberadaan bangsa Spanyol di Nusantara. Jadi kedatangan bangsa Spanyol itu dimulai pada 1521, tepatnya di Kepulauan Maluku. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, tujuannya apa? Jadi pada abad ke-15, Spanyol adalah salah satu bangsa yang mendominasi perdagangan di Eropa pada saat itu. Jadi dengan kebiasaan mereka, dengan kekuatan mereka dalam mengitari atau mengarungi samudra, inilah yang kemudian mempermudah mereka untuk tiba di Kepulauan Maluku pada 1521. Jadi rempah-rempah yang dimiliki oleh Kepulauan Maluku ini mereka butuhkan untuk memenuhi perdagangan mereka di Eropa saat itu pada abad ke-15. Namun ada kejadian yang menarik. Pada kedatangan bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku, ternyata bangsa Spanyol bukan satu-satunya bangsa asing yang berada di Kepulauan Maluku saat itu. Karena jauh sebelum kedatangan bangsa Spanyol, pada 1512, bangsa Portugis sudah lebih dulu untuk datang ke Kepulauan Maluku dengan kepentingan yang sama, rempah-rempah. Karena Portugis juga pada saat itu merupakan bangsa yang mendominasi perdagangan juga di Eropa pada saat itu. Jadi, dengan keadaan atau dengan kedatangan bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku, saya atau kita boleh menyebut bahwa bangsa Spanyol ini ternyata mengingkari perjanjian yang pernah disepakati oleh kedua bangsa ini. Nah, mungkin teman-teman akan muncul pertanyaan, apakah pernah ada perjanjian di antara kedua bangsa ini? Tujuan perjanjiannya apa? Latar belakang perjanjiannya apa? Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Spanyol ini mengingkari perjanjian yang pernah disepakati oleh kedua bangsa ini. Jadi kita tarik ke belakang, pada 1492, pelaut Spanyol telah menemukan tanah baru. Itulah yang kita kenal dengan benua Amerika. Jadi pelaut Spanyol yang bernama Christopher Columbus ini menemukan benua Amerika pada 1492. Jadi atas penemuan ini, bangsa Spanyol menginginkan bahwa bangsa Portugis tidak boleh ikut mengklaim atas penemuan tanah baru ini. Dan keinginan bangsa Spanyol ini dipenuhi oleh Paus Alexander ke-6 yang berkuasa saat itu dengan membuat perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Tordesillas. Nah, apa isi dari Perjanjian Tordesillas ini? Jadi Perjanjian Tordesillas ini, Paus Alexander menarik garis lurus dari kutub utara hingga kutub selatan sejauh 320 mil dari Kepulauan Verde. Jadi bangsa Spanyol mendapatkan sisi barat garis, kemudian bangsa Portugis mendapatkan sisi timur garis. Inilah yang kemudian membawa Portugis tiba di India pada 1497 oleh Vasco da Gama, kemudian melanjutkan pelayarannya yang kemudian Alfonso tiba di Malaka pada 1511. Nah, ada pembagian wilayah pada saat itu kan, ada sisi barat dan ada sisi timur. Berarti Paus Alexander ke-6 menginginkan kedua bangsa asing ini tidak boleh
berada di dalam satu tempat yang sama. Karena pada saat itu Paus Alexander ini memiliki tujuan bahwa bangsa asing ini, Spanyol dan Portugis ini, harus menyebarluaskan prinsip 3G. Itulah yang kita kenal dengan Gold, Glory, Gospel. Gold itu kekayaan, Glory itu kejayaan, dan Gospel mengenai kepercayaan. Berarti logika kita berpikir dengan mudahnya bahwa Paus Alexander ke-6 tidak menginginkan kedua bangsa ini berada di satu tempat yang sama. Namun pada kenyataannya, pada 1521, bangsa Spanyol tetap mempertahankan kedudukannya di Kepulauan Maluku, meskipun dia mengetahui bahwa Portugis sudah ada di tempat yang sama di Kepulauan Maluku itu. Nah, ada juga yang lebih menarik di sini. Jadi, pada masa keberadaan bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku, ternyata Tidore dan Ternate memiliki perselisihan atau perseteruan pada saat itu. Jadi momentum inilah yang mau dimanfaatkan oleh dua bangsa asing ini, Portugis dan Spanyol. Jadi Tidore menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol pada 1521 dengan harapan bahwa Spanyol dapat membantu Tidore untuk menaklukkan Ternate pada saat itu, dan Portugis memihak Ternate untuk menaklukkan Tidore. Jadi seandainya Tidore memenangkan perlawanan terhadap peperangan Ternate, maka Spanyol mendapatkan hak dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Begitu sebaliknya juga dengan Portugis. Portugis akan mendapatkan hak yang sama jika dapat membantu memenangkan peperangan untuk melawan Tidore. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dari beberapa rentetan peristiwa peperangan yang mereka alami di Kepulauan Maluku ini, maka disimpulkanlah sebuah perjanjian baru pada 22 April 1529. Inilah yang kemudian kita kenal dengan perjanjian Zaragoza. Jadi dengan ingkar janjinya bangsa Spanyol dengan memaksa kedudukannya di Kepulauan Maluku, secara bangsa Portugis sudah ada di Kepulauan Maluku itu, maka dibuatlah perjanjian baru kurang lebih hampir sama seperti perjanjian Tordesillas yang membagi wilayah bagian terhadap dua bangsa ini. Jadi melalui perjanjian Zaragoza yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pada 22 April 1529 ini, maka bangsa Spanyol mendapatkan Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina. Lalu bangsa Portugis mendapatkan Brazil ke timur hingga ke Kepulauan Maluku. Nah, berdasarkan hasil keputusan dari perjanjian Zaragoza ini, maka bangsa Spanyol diharuskan meninggalkan Kepulauan Maluku dan fokus di Kepulauan Filipina. Dan ada yang lebih menarik lagi di sini, bahwa meskipun bangsa Spanyol telah fokus di Kepulauan Filipina, tetapi kapal-kapal dagang yang dimiliki oleh bangsa Spanyol ini diam-diam memasuki perairan Kepulauan Maluku untuk kepentingan rempah-rempah tersebut. Karena Maluku memiliki ketersediaan rempah-rempah yang Spanyol butuhkan untuk diperdagangkan di pasar Eropa pada saat itu. Jadi bangsa Spanyol diam-diam memasuki perairan Maluku saat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, dari rentetan peristiwa yang kita bahas itu, lalu apa bukti dari peninggalan bangsa Spanyol yang membuat kita percayalah bahwa bangsa Spanyol itu pernah ada di Nusantara atau pernah ada di Kepulauan Maluku? Jadi dengan diam-diamnya bangsa Spanyol memasuki ke perairan Maluku, maka bangsa Spanyol mendirikan sebuah benteng pertahanan pada saat itu. Seandainya jika terjadi peperangan terhadap Portugis maupun kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Kepulauan Maluku saat itu, maka pada 1610 dibangunlah sebuah benteng pertahanan. Inilah yang kita kenal sebagai Benteng Tahula. Pada saat ini, pada 2022, Benteng Tahula itu dijadikan sebagai objek wisata. Dan ini juga merupakan bukti peninggalan dari keberadaan bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku. Barulah pada 1707 bangsa Spanyol secara penuh meninggalkan Kepulauan Maluku. Karena pada era itu bangsa Belanda sudah memperluaskan posisi kedudukannya hingga ke timur Nusantara. Inilah yang kemudian menyebabkan bangsa Spanyol secara penuh meninggalkan wilayah Nusantara, wilayah Kepulauan Maluku saat itu, dan
fokus di Filipina. Jadi kira-kira seperti itu. Bahwa bangsa Spanyol pernah ada keberadaannya di wilayah Nusantara sejak 1521 hingga 1707 dengan peninggalannya, salah satu peninggalannya yang kita kenal sekarang ini adalah Benteng Tahula yang ada di Kepulauan Maluku. Jadi saya kira informasi ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah, karena saya juga berpikir bahwa kita tidak perlu memahami atau betul-betul mengerti sekali mengenai sejarah nasional kita. Tapi setidaknya kita perlu mengetahui secara garis besar mengenai sejarah nasional Indonesia. Karena saya meyakini bahwa pengetahuan kita mengenai sejarah ini akan berdampak baik terhadap pengembangan kita lah di masa depan. Jadi saya kira seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.